Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita tidak henti-hentinya kita berikan untuk Rabb kita atas seluruh nikmat, terutama nikmat keselamatan. Dijaganya kita dari berbagai macam malapetaka, dari musibah-musibah yang besar, dari berbagai macam bencana-bencana yang besar. Maka ini sebuah renungan bagi kita semua, di mana pada sebagian tempat di Indonesia saat ini dari saudara-saudara kita tertimpa bencana itu. Mereka mendapatkan musibah yang besar, hilangnya harta benda yang mereka kumpulkan bertahun-tahun, hilang hanya dalam hitungan jam, dalam hitungan beberapa hari. Maka kita sebagai umat Islam sering-seringlah untuk mengambil pelajaran dari apapun yang terjadi di zaman sekarang ini. Bahkan pembahasan kita ini lebih kepada mengajak Bapak Ibu sekalian, jemaah semuanya, untuk sedikit mengasah kepekaan kita sebagai umat Islam terhadap berbagai macam perubahan-perubahan yang terjadi di zaman sekarang ini. Yang kita khawatirkan itu menggerus iman kita, agama kita, ketakwaan kita. Itu yang kita khawatirkan. Walaupun kita ada rasa takut, ada rasa khawatir, harta kita tergerus, hilang. Tapi ada yang lebih kita khawatirkan para jemaah. Ketika iman kita yang tergerus, hanyut dibawa oleh kekufuran, seiringan dengan perkembangan kehidupan manusia. Karena terkadang masifnya perbuatan manusia pada beberapa perbuatan yang itu bertolak belakang dengan Islam, atau setidaknya menjadi wasilah yang bisa menjauhkan dari Islam, maka hal itu memberikan pengaruh pada umat Islam karena saking masifnya. Karena umumnya manusia terkadang mengukur sesuatu itu dari kuantitas, tidak meneliti kualitasnya dulu, yang penting banyak. Nah, karena begitu banyaknya manusia melakukan satu, dua, atau beberapa tindakan yang menjadi populer di tengah-tengah manusia,
bahkan dianggap sebagai sebuah kultur, atau bisa dianggap sebagai sebuah budaya. Maka kita harus memiliki kepekaan terhadap realita populer ini. Yang mungkin sebagian besar kita menganggap biasa saja itu. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian semuanya dan kaum muslimin yang hidup di zaman sekarang ini, permasalahan-permasalahan kontemporer yang itu dianggap biasa, bahkan terkadang itu dianggap sebuah perkembangan yang positif, modernisasi. Tapi tanpa disadari ternyata di sana ada celah-celah yang mengakibatkan pada umat Islam itu keterbelakangan dalam keislamannya, atau setidaknya tertinggal. Mereka menganggap itu sebuah kemajuan, padahal kemerosotan dalam sisi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis-hadis yang berbicara tentang memperhatikan pada setiap zaman agama. Kita harus perhatikan. Adapun orang-orang terdahulu, tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kata Allah Ta'ala. Itu umat terdahulu, walaupun tetap kita ambil ibrah. Tapi tidak usah kita mengurusin orang-orang yang sudah mendahului kita. Tilka ummatun qad khalat, itu umat yang sudah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, bagi mereka apa yang mereka amalkan. Nah, sekarang ini bagi kita apa yang kita amalkan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian enggak akan ditanya kenapa orang dulu berbuat demikian. Enggak ditanya kita sama Allah. Kita ditanya dengan apa yang kita lakukan hari ini. Sehingga kita sebagai umat Islam yang telah diberikan karunia besar oleh Allah berupa Islam itu sendiri, para jemaah. Ini karunia besar, ini nikmat. Nikmat yang tidak Allah ratakan kepada semua manusia. Hanya sebagian manusia yang dapat Islam, para jemaah. Di antaranya kita yang hadir di sini. Enggak semuanya. Tapi kalau dunia, harta, semua dapat. Mau muslim, mau non muslim, mau kafir ataukah dia beriman, mukmin, dapat semua dunianya. Tapi kalau Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah Ta'ala nyatakan pada ayat terakhir turun ini. Ini adalah ayat terakhir, para jemaah. Ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wukuf terakhir kali pada haji wada sebelum beliau wafat. Ayat ini turun yang menyatakan waktu itu beliau sedang wukuf di Arafah 9 Dzulhijjah, hari Jumat. Turun ayat itu yang menyatakan, hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kusempurnakan nikmatku, kata Allah, untuk kalian dengan ridhonya Allah, Islam sebagai agama kalian. Itu, para jemaah. Jangan sampai dalam hati kita merasa tidak ada kegembiraan dengan Islam. Lebih gembira kita ketika mendapatkan bonus 10 juta. Lebih gembira kita ketika mendapatkan bonus 100 juta dibandingkan ketika kita mampu mengerjakan sholat. Kita selesai mengerjakan maghrib, biasa aja, nggak ada rasa apa-apa, hati-hati. Berarti kita tidak merasakan nikmat Allah paling besar, paling sempurna. Padahal Allah sudah memberikan itu kepada kita. Lihatlah seorang yang ketika dia merasa hambar,
makan nasi tempe sambal hambar, karena sebelumnya dia telah terbiasa dengan daging yang lezat, 3 kali sehari daging, tiba-tiba disuguhi tempe, rasa nikmat atau tidak? Enggak, umumnya begitu. Tapi kenapa ada orang-orang yang ketika disuguhkan nasi tempe sambal dia sujud syukur, ya Allah lezatnya, kata dia. Kenapa? Rasa, para jemaah, perasaan. Itulah dia iman. Ya. Jadi kita untuk mengembalikan rasa itu tadi, itu nikmat besar. Makanya orang-orang yang dahulunya dia kafir, saat dia benar-benar ingin masuk Islam, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kenapa dia menangis? Nikmat dia rasa itu. Dapat Islam itu nikmat, yang itu tidak, kadang-kadang nggak dirasakan orang yang beragama Islam sejak lahir. Nah, maka kepekaan terhadap realita populer, karena itu menjadi tema kita malam hari ini. Hanya beberapa poin saja, moga-moga ini mengingatkan kita terhadap kultur populer tadi yang sudah terlihat biasa di tengah manusia, biasa. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi qal qabidhi 'alal jamari. Akan datang, kata Nabi, nanti akan datang satu zaman. Jadi ada zamannya. Kita saja sudah memberikan pembagian zaman untuk era kita saat ini. Ada nggak pembagian zamannya? Ada. Ada yang disebut dengan gen baby boomers, ya. Baby boomers, ada gen X, gen Y, gen Z, gen alpha. Nah, itu dia. Saya gen apa ya? Nggak tahu. Oh, Bapak gen apa? Baby boomers, ya. Ya, ini bayi-bayi yang lahir pasca Perang Dunia, ya kan? Bayi-bayi yang lahir pasca Perang Dunia, bapak ibunya hasil didikan Perang Dunia Kedua. Wah, itu gini-gini hasilnya, ya kan? Mulai bergeser X, mulai gen Y sampai kepada gen Z. Ini sudah masuk gen alpha katanya. Ya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas zaman. Nanti akan datang kepada manusia satu zaman. Akan ada itu pada masanya, para jemaah. Mungkin dalam hitungan kurun 100 tahun, satu ya ukuran dekade. Ya, paling tidak dalam bahasa dalil itu satu kurun dalam 100 tahun. Hitungan 100 tahun akan ada mujaddid, orang-orang yang Allah lahirkan untuk memperbaharui kondisi kaum muslimin yang keislamannya sudah mulai tergerus dengan alasan zaman. Dengan alasan apa? Zaman. Memang zamannya sudah begini, padahal zaman waktu maksudnya ya gitu-gitu aja, terbit tenggelam. Apa salah dia? Apa salah matahari? Setiap hari dia taat kepada Allah, setiap hari dia sujud di bawah arsy-Nya Allah. Itu kata Nabi, matahari itu setiap hari sujud di bawah arsy-Nya Allah. Karena pernah suatu saat sahabat bersama Nabi SAW, Nabi tanya, tahu nggak kalian kemana matahari ini setelah dia terbenam? Ya kan, tanya sama Nabi. Nggak tahu para sahabat kemana dia setelah matahari itu terbenam. Ini perkara ghaibiyah para jamaah, nggak bisa kita bandingkan dengan teknologi atau sains
yang memperhatikan pergerakan matahari. Enggak matahari itu di situ-situ aja. Bagi orang-orang yang memegangi teori bumi itu datar. Ya kan? Sibuk terus, debat terus ya kan? Enggak matahari situ-situ aja katanya. Oh enggak, itu buminya gitu ya. Ya itulah. Tapi kata Nabi SAW, matahari itu tenggelam, lalu dia menghadap Allah di bawah arsy-Nya, dia sujud dan menunggu perintah. Sampai Allah perintahkan, terbitlah engkau di tempat engkau terbit, maka terbitlah lagi dia. Tiap hari para jemaah, taat dia sama Allah. Kenapa bahkan zaman edan katanya. Taat dia tiap hari itu. Sampai nanti satu saat Allah perintahkan matahari, terbitlah engkau dari tempat engkau tenggelam. Selesai. Gak ada ceritanya lagi kehidupan dunia ini. Habis, musnah semuanya. Kiamat. Karena manusia semua terkejut. Saat matahari tenggelam, tiba-tiba muncul lagi dia. Selesai dunia ini ceritanya. Masuklah dia mahsyar. Nah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nas zaman, akan datang kepada manusia satu zaman, satu waktu, orang yang sabar di tengah-tengah mereka di atas agamanya. Kata Nabi, as-sabiru fihim 'ala dinih, orang yang betul-betul sabar di atas agamanya, nggak mau dia ke kanan ke kiri, dia ngikuti syariat yang ada dalam Islam, udah itu saja. Yang kata sebagian orang-orang seperti ini dicap sebagai apa? Ekstrim. Wah ekstrim betul itu. Kenapa? Nggak mau gabung sama kita. Ya nggak mau lah. Dia sedang berbuat maksiat, lalu dia bersabar di atas agamanya saja, nggak mau dia. Dia diajak ke sana, dia lihat, wah Allah nggak membolehkan itu. Dia dipanggil ke sana. Ya, dia diajak ke sana, dia lihat, ya Allah, nggak mungkin saya di situ. Dia ke sana, ke sini, berat bagi dia. Maka kata Nabi, akan datang satu zaman kepada manusia, seorang yang benar-benar sabar di atas agamanya, kal qabidi 'alal jamar. Kata Nabi, seperti dia menggenggam bara api para jemaah. Kalau dia lepas hilang cahayanya, ketika dia pegangi ada cahayanya tapi panas. Karena dia akan dicemoohi oleh manusia. Dia akan dicibir. Dia akan begini begitu, sabar dia. Dia sabar sebagaimana sabarnya Nabi SAW ketika menyampaikan Islam di tengah-tengah manusia yang jahil. Beliau dibilang majnun, sahir, syair dan yang lainnya. Penyair, orang gila, dibilang penyihir dan yang lainnya, dilempari, diletakkan kotoran saat dia sholat dan yang lainnya, berbagai macam intimidasi. Nah, oleh karena itu mungkin yang kita atau yang saya perlihatkan dari beberapa kultur populer ini tidak seberat itu. Tapi ini hanya ingin mengingatkan agar keimanan, keislaman dan ketakwaan kita tidak tergerus dengan perkara-perkara yang kita anggap itu ya udahlah, itu kulturnya. Dengan alasan populernya saja. Udah viral, udah populer, udah biasa itu, udah biasa. Satu para jemaah, yang menurut saya, ya, di zaman sekarang ini sudah mulai bergeser. Yang sering disebut dengan komunitas. Ya, apa itu komunitas? Apa Pak? Kumpulan-kumpulan manusia.
Ya, kumpulan-kumpulan manusia yang mengelompokkan diri bermacam-macam. Kalau dulu ya, yang kita tahu komunitas itu dia lebih kepada keagamaan. Munculnya NU, ya atau tidak? Munculnya Muhammadiyah, Persis, dan pemuda-pemuda dulu hirsnya, hitohnya apa? Agama. Karena untuk memperjuangkan, bergeser. Ya, sehingga zaman berikutnya sering disebut dengan perkumpulan ya seperti yayasan, ya atau tidak ya, lembaga yang Islam. Tapi belakangan ini komunitas-komunitas seperti itu tidak hanya bersifat keagamaan. Olahraga, ada nggak komunitasnya? Ada. Ya, pencinta ikan-ikan, ada nggak komunitasnya? Ada. Saya kemarin baru dari Bandung, itu ada komunitas pencinta ikan cupang. Ya, komunitas pencinta ikan cupang, nggak main-main. Harga ikan cupangnya itu bisa 1,2 M. Ke Filipina, Thailand. Ada yang lebih heboh lagi, ini saya diberitahu. Di sana itu ada komunitas dinamakan hijaber. Komunitas hijaber. Apa itu komunitas hijaber? Wanita-wanita berhijab? Bukan, saya kira juga begitu. Ternyata himpunan janda berprestasi. Saya bilang bener ini, iya ada. Saya aja nggak habis ketawa terus waktu itu diinfokan itu. Ada sampai komunitas hijaber, himpunan janda berprestasi. Mereka berkumpul karena semacam apa ya? Ada frustasi terhadap suami-suaminya. Ini para emak-emak yang mengajukan cerai karena melihat suaminya itu toksik, nggak bisa memberikan apa-apa dalam rumah tangga, karena mereka berpenghasilan rata-rata punya uang, usaha, bisnis, ya minimalnya ya semacam bekerja di kantor-kantor lah kan begitu ya. Punya masalah dalam keluarga, menganggap suami itu toksik di rumah, nggak bisa menghasilkan. Dicerai sama mereka, tinggalkan. Nah ini kan mereka kesepian, gitu ya. Karena punya standar sendiri sebagai suami mereka, itu ada standarnya. Standarnya itu tadi, berduit, materialistis. Nah ini dia, uang para jemaah, harta, dunia, bahaya. Ini yang mau kita lihat ini. Jangan sampai perkumpulan, komunitas, walaupun itu awalnya dibentuk untuk dakwah, untuk Islam, kalau belakangan tujuannya hanyalah untuk uang atau duniawi, bahaya para jemaah. Apalagi memang dari awal dibentuknya komunitas itu hanya untuk duniawi saja. Sampai seperti itu. Ini bukan berarti perkumpulan itu secara otomatis diharamkan, jangan begitu. Wah Ustadz, kita punya komunitas olahraga, saya juga punya, gitu ya, saya juga punya. Tapi itulah realita populer hari ini, ya atau tidak? Iya. Olahraga ada komunitasnya. Sampai yang seperti itu tadi ada. Sampai nggak tahu kalau yang kebenaran katanya, sampai ada komunitas para duda. Ya Allah, saya bilang. Ya. Apalagi kalau komunitas itu mengakibatkan permusuhan. Jangankan komunitas yang dia berbasis ya duniawi ya. Kalau komunitas itu berbasis agama sekalipun, nggak boleh dijadikan sebab untuk berpecah, nggak boleh. Allah Ta'ala melalui Rasulnya telah mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Tapi lihat, pernah satu saat dalam satu peperangan di perjalanan istirahat kaum muslimin bersama Nabi. Mereka memasang tenda-tenda, istirahat kata Nabi, istirahat.
Ternyata syaitan masuk. Salah seorang laki-laki dari kalangan muhajirin, kasa'a, ya ini, ya memang orang Arab nggak suka ya, memukul bagian bokong laki-laki Ansor. Nggak suka itu, marah. Nah ini juga mengingatkan ya Bapak-Bapak, karena kemarin saya baru 8 hari ya sertifikasi pembimbing haji berstandar Kemenhaj, 8 hari. Pemberi materinya para profesor-profesor UIN Bandung ya, Sunan Gunung Jati. Ya standarnya inilah ya, standar Kemenhaj. Yang dulunya Kemenak, sekarang ada kementerian sendiri. Ya, beberapa pematerinya, narasumbernya itu langsung petugas-petugas ataupun dirjen yang ditugaskan oleh Pak Prabowo ataupun Kementerian Haji yang langsung bertugas di Saudi. Mereka mengingatkan, nanti bapak-bapak kalau jadi pembimbing haji, maka ingatkan ketika nanti jamaahnya di Saudi, hati-hati jangan bermasalah sama orang Saudi. Di antaranya jangan sentuh bokongnya, karena kemarin kita baru menyelesaikan, ada orang Indonesia dipanggil ke pengadilan hanya gara-gara itu, dilaporkan ya, padahal mereka megang kepala kita juga kita nggak senang ya kan ya, mereka kan enak saja megang kepala kita gini, Indonesia katanya gitu. Tapi begitu kita, kamu kan, kita biasa aja kayak gini ya, tapi marahnya. Ini kejadian waktu itu di zaman Nabi. Ada seorang muhajirin megang bokongnya orang Ansor, marah dia. Ya, maka orang Ansor itu mengatakan, ya lal Ansor, hei orang Ansor. Oh, berdirian orang Ansor. Wah, orang muhajirin, ya lal muhajirin, berdiri orang muhajirin. Nabi di dalam tenda langsung terbangun keluar. Apa kata Nabi? Ma balu da'wal jahiliyah, kata Nabi. Apa-apaan ini seruan jahiliyah? Nah, lihat. Memanggil nama kelompoknya. Padahal yang menamakan kaum muhajirin dengan muhajirin, siapa yang namakan? Allah. Ya, yang menamakan Ansor siapa? Allah. Muhajirin wal Ansor Allah abadikan dalam Quran. Tapi kalau dijadikan sebagai sebab perpecahan, sebab pembelaan terhadap kelompok, maka kata Nabi, da'uha fa innaha muntinah, kata Nabi. Tinggalkan seruan seperti ini bangkai, kata Nabi. Bangkai jahiliyah seperti ini. Tidak boleh. Karena yang menjadi standar adalah kebenaran para jamaah, bukan pengelompokan. Lihatlah itu terjadi dari komunitas-komunitas ini, ya atau tidak? Iya. Tidak usahlah yang mungkin komunitas yang basisnya agama, yang basisnya perkara-perkara mudah lah, basis olahraga. Bertengkar nggak? Ada nggak yang bertengkar? Ada. Ya, ada. Olahraga itu yang bola direbutin, ya kan? Kan bagus dibagi 12, ya kan? Kasih bola satu-satu, udah selesai, nggak tengkar mereka. Iya kan? Karena ini sudut pandang Islam itu nggak boleh bertengkar dalam perkara yang mubah. Nah itu para jamaah. Ya, jadi ini sebatas nasihat. Jangan sampai komunitas-komunitas itu menjauhkan kita dari ketakwaan, menjauhkan kita dari ketaatan, menjadikan kita berpecah belah. Hari ini kita dapati ada banyak yayasan-yayasan. Itu nggak bisa kita pungkiri. Jangan kita pura-pura nggak tahu. Banyak yayasan-yayasan Islam, yayasan dakwah, yayasan pendidikan. Iya atau tidak? Iya. Saat yayasan A butuh bantuan, mau nggak yayasan yang lain bantu? Jujur. Nggak usah kita sembunyikan. Itu kan yayasan mereka. Nah, itu satu pintu. Itu satu pintu. Pintu apa para jamaah? Ta'assub. Fanatik golongan. Perkara jahiliyah itu. Jangan para jamaah. Kita ini umat Islam.
kepekaan kita harus kita asah terus. Bukankah ketika mereka, kita tahu mereka di atas kebenaran, artinya yang mereka jalankan juga adalah Islam juga. Buka donasi misalnya, kan itu kan buka bantuan namanya, karena kelasnya rusak, mohon dibantu. Itu kan yayasan mereka, urusan mereka. Ya Allah, apa yang Anda jawab pada hari kiamat ketika Allah tanya, bukankah kamu tahu saudaramu membutuhkan? Itu untuk Islam juga? Tahu. Kenapa tidak kau bantu? Itukah jawaban kita di hadapan Allah? Kan bukan golongan saya, bukan yayasan saya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalau mereka di atas tali Allah, bantu. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Selesai. Kecuali memang kita tidak nggak mampu. Kalau nggak mampu ya udah, doakan, ya Allah mudahkan saudara kami untuk membangun kembali kelasnya yang sudah rusak. Kalau mendoakan saja tidak ada, saya curiga berarti benci. Hati-hati, berarti benci dengan tali Allah, dengan ajaran Allah. Tatkala kita tahu itu kan nggak ada maksiat, kenapa kita benci? Berarti ada kesalahan pada diri kita. Itu ya nasihat kita. Ya, komunitas sampai-sampai tadi ada ya komunitasnya aneh-aneh. Saya juga bingung. Saya kira komunitas hijaber, wah ini komunitas hijrah belakangan ini kan banyak nggak? Komunitas hijrah banyak. Silakan, bagus kalau tujuannya tetap terjaga di atas kebaikan. Yang kita khawatirkan itu para jamaah. Tadi justru dia meretakkan, memisah, menjadi sebab kebencian dan yang lainnya. Apalagi hanya semata-mata untuk mencari dunia saja. Kemudian yang lainnya, yang saya menangkap hal itu menjadi sebuah realita populer lah hari ini, yang masih berkaitan dengan untuk menjaga agama kita, yaitu hiburan para jamaah. Ya, hiburan. Dalam Islam ada nggak diatur tentang pendidikan? Ada nggak Bapak Ibu? Ada tentang pendidikan. Dalam Islam juga terkadang kita dapati dalil-dalil tentang menjaga kesehatan, olahraga lah bahasa. Dalam Islam juga diperintahkan kita untuk menginformasikan yang baik-baik. Falyakul khairan au liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, katakan yang baik, au liyasmut atau diam. Ada, kita diperintahkan untuk ya menyampaikan informasi yang baik-baik, atau lebih tajam lagi dakwah. Dalam Islam diatur nggak tentang dakwah? Diatur. Tapi lihat belakangan, informasi yang tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, tapi dibumbui dengan hiburan. Ya atau tidak? Infotainment. Ya atau tidak? Ya kan? Yang kita khawatirkan para jemaah, pendidikan. Muncul belakangan enggak? Edutainment. Ada. Edutainment. Jadi berusaha untuk membentuk model-model pendidikan yang dibumbui dengan hiburan. Jadi seakan-akan umat Islam hari ini hausnya itu bukan Islamnya, haus hiburannya. Sportainment. Bahkan belakangan sudah mulai bergulir dakwah taimen. Dakwah itu ada hiburannya. Mulailah kajian-kajian tidak terasa kecuali ada hiburan. Kalau cuma ceramah pulang, basi. Ya, terus gimana? Ceramah, dakwah, nanti ada hiburannya. Joget-joget lah misalnya. Ya, akhirnya apa? Melenceng.
yang harusnya itu benar-benar murni Islam, tapi dibawa kepada hiburan. Kita bisa lihat ya, masifnya hal itu ya, popularitas itu hiburan ini ya, itu bisa kita perhatikan. Nah ini seperti sekarang ini ya, weekend akhir pekan, coba kita datalah dikit, mana lebih banyak tempat-tempat hiburan atau tempat kajian di akhir pekan loh, akhir pekan seperti ini, Sabtu, Ahad, dan begitu ya. Mana lebih banyak tempat kajian atau tempat hiburan? Hah? Tempat kajian, bener? Tempat hiburan, tempat hiburan. Ya. Kenapa? Karena itu mulai masif diberikan itu hiburan. Jadi segala sesuatu sebenarnya nggak perlu ada hiburan, dibuat hiburan. Yang saya khawatirkan itu pendidikan. Jadi bergeser nilai pendidikan itu untuk mendidik, akhirnya apa? Menghibur. Sehingga untuk menghibur para orang tua wali murid dikasih nilai yang besar-besar aja. Kenapa? Tujuannya apa? Menghibur. Udah kasih aja nilai tinggi, yang penting bayar. Iya para jemaah, yang penting bayar orang tuanya. Masalah anaknya sesuai nggak nilainya dengan kemampuan yang dia bawa, dengan angka di atas kertas sesuai nggak? Oh belakangan. Yang penting orang tua datang, lihat kertas tinggi, senang. Lihat 6, marah sama gurunya. Kenapa? Karena itu tadi ya, asas pendidikannya itu akhirnya udah bergeser, bukan untuk mendidik, tapi untuk menghibur. Anaknya mulai macam-macam, nggak ikut aturan, dihibur. Bukan dididik, dihibur. Yang penting dia nggak ganggu sudah. Ya, kenapa? Karena kalau mulai nanti diterapkan pendidikan yang benar, dididik supaya berubah sebagian dari tabiat-tabiatnya. Karena memang untuk itulah Nabi diutus. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus memang untuk itu. Untuk ngerubahin akhlak-akhlak manusia yang akhlak buruk itu berubah. Nggak bisa, kenapa? Karena udah beda konsepnya. Konsepnya hibur. Mulailah kan sekolah-sekolah itu ya, apa namanya, belajar senang, belajar tapi tetap senang, gitu ya. Apa nama istilahnya, saya kurang ini juga, fun learning kah, kan begitu ya. Ini hati-hati begitu ya. Segala metode yang berkaitan dengan agama, maka yang terbaik para salaf ya, sebaik-baik metode pendidikan, pendidikan Nabi, pendidikan para sahabat, berhasil mereka. Karena untuk melihat keberhasilan para jamaah dari pendidikan adalah kelanggengannya. Berapa tahun jarak kita? Nggak usah sahabat lah, dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, berapa tahun jaraknya? Ribuan wajah, hampir 1200-an tahun lalu. Nama Imam Syafi'i masih didoakan rahimahullah, nama Imam Bukhari dan imam-imam atau orang-orang soleh yang lainnya. Itulah dia keberhasilan pendidikan para jamaah. Tidak inginkah anak kita seperti itu? Kalau kita didik mereka hanya dengan hiburan, mungkinkah mereka dapat seperti itu? Jasad mereka tertanam, hilang di telan bumi. Tidak ada satupun yang mengingat dia. Ya, tidak ada satupun yang mengingatnya. Terakhir, jam berapa isyanya? 5 menit lagi. Ya. Yang terakhir para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, dari realita populer saat ini yang kita dapati, ada yang saya tangkap itu tolak ukur
kebenaran dengan istilah relatif. Ini bahaya nih, relatif. Apa itu maksudnya relatif? Tidak mutlak benarnya, tidak mutlak salahnya. Karena yang paling benar secara absolut hanya Allah Ta'ala saja. Ini bahaya. Ya, apalagi sekarang kita ini dengan media sosial. Media sosial itu mempengaruhi sekali para jamaah. Mempengaruhi sekali. Itu menjadi media tontonan kita hari ini. Kita usap-usap terus itu HP. Kita usap terus itu. Kalau kita tidak punya benteng yang kuat, ilmu yang mendalam, habis kita. Kelihatannya biasa. Hati, pikiran udah sama seperti pikiran-pikiran para penyesat. Ya, kadang kita dapati di media sosial itu sebuah kejadian, jelas itu pelanggaran dalam Islam. Ada saja tokoh yang berbicara, oh itu tidak mutlak salahnya. Ya kan? Nggak mutlak salahnya. Padahal di dalam Islam, ya, Islam itu tidak membicarakan segala sesuatu itu ada baiknya ketika yang ditampakkan adalah kemungkaran. Akan tetapi ingkari saja dulu. Ya kan begitu kan? Ingkari saja dulu. Kan begitu Nabi SAW. Ketika melihat sebuah kemungkaran, udah diingkari saja dulu. Dia tidak membahas ada kok kebaikannya itu. Ya ada. Segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Tidak usah jauh-jauh ya. Mohon maaf. Apa yang keluar dari kubur dan lubur kita, ada manfaatnya enggak? Jujur. Apa yang keluar dari kubur dan lubur kita, ada manfaatnya enggak? Yang kita buang itu di kloset, ada manfaatnya enggak? Hah? Ada. Ada, saya pernah baca itu, tangki itu. Ya. Lu ngising bini gua healing. Lu ngising bini gua healing kata dia. Ya. Lu boker bini gua beli skincare. Ada tulisan itu. Artinya apa? Ternyata kotoran yang keluar dari manusia bermanfaat bagi sebagian manusia sampai dia bisa beli skincare. Paham enggak dia? Paham enggak? Ya. Jadi bukan itu tolak ukurnya. Ketika sebuah kemungkaran terlihat, maka perintahnya apa? Diingkari. Bukan kita ungkapkan, tapi ada kok baiknya, enggak mutlak salah ini. Nah, bukan begitu. Nah, ini kadang mempengaruhi sehingga orang-orang ketika melihat sebuah kemungkaran biasa sudah. Biasa aja itu. Padahal Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman." Kata Nabi, hati-hati, bisa lemah iman kita ketika melihat kemungkaran kemudian tidak ada respect untuk mengingkarinya, apalagi sampai meyakini mutlaknya, enggak salah mutlak itulah, ya. Enggak ada yang mutlak salahnya. Ketika ada sebuah kebenaran yang perlu kita puji, perlu kita share, kita ini enggak mutlak benar juga, orang ini pasti ada salahnya. Kacau jadinya. Ya, maka itu hati-hati. Nabi SAW mengatakan, siapapun yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan hatinya, yaitu meninggalkan kemungkaran tadi, tidak melihatnya, tidak memperhatikannya, enggak mengikutinya. Itulah selemah-lemah iman. Kalau ini tidak ada, apalagi sampai membalikkannya. Sudah jelas kemungkaran, tapi dia katakan, ya ada baiknya lah dia, enggak mutlak salah. Bahaya ini berjemaah. Jangan dikira itu perkara sepele, itu berkaitan dengan iman, kata Nabi, kemungkaran itu. Maka apabila ada sebuah kemungkaran, kita katakan itu mungkar, tinggalkan, jauhi. Itu dia yang dituntut, yang diperintahkan di dalam Islam. Bahkan terkadang, terus standar yang benarnya gimana?
Nah, terkadang wah itu tidak mutlak salah. Ya. Jadi gimana supaya dia benar? Ya selama bisa menghasilkan uang, nah itu benar. Nah, itu dia jadinya. Akhirnya apa? Tolak ukurnya apa? Dunia. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita SAW ketika beliau mengatakan badiru bil a'mal fitanan. Segeralah kalian lakukan amal-amal soleh sebelum tertimpa fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap, tiba-tiba blank, tiba-tiba berubah berjemaah. Itu yang bahaya. Seorang pagi hari itu mukmin, yusbihur rajulu mu'minan yumsi kafiron. Pagi dia beriman, sorenya kafir, atau sebaliknya yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sorenya dia beriman, paginya sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'arud minad dunia. Dia jual agamanya hanya untuk keuntungan dunia. Nah itu dia. Itu yang kita takutkan para jemaah. Karena persoalan Islam ini bukan persoalan pribadi para jemaah. Ya, kalau sekiranya agama yang Allah Ta'ala turunkan hanyalah bersifat personal saja, untuk kebutuhan pribadi saja, maka saya yakin Nabi Muhammad SAW cukup beliau bertahan di Gua Hiro saja. Jelas ya? Jelas. Ya. Jadi cukup beliau hanya bertahan di mana? Di Gua Hiro, nggak perlu beliau keluar. Tapi kenapa beliau keluar? Karena ada tugas yang lebih penting, yaitu Islam ini untuk disebarkan dan dijelaskan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita dengan kekuatan iman, kekuatan ketaatan dan ketakwaan, dan menjaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang bisa melemahkan iman kita, serta menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Akhiru da'wan alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.